Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita bahas pokok pembahasan adalah sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip ada 5, yaitu 1. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad. 2. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan perihal atau masalah. Sistem yang ketiga, sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor kode klasifikasi. 4. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan tanggal. Dan 5. Sistem penyimpanan berdasarkan wilayah, daerah, atau regional. Baik, kita coba membahas satu persatu, yaitu sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad. Apa yang dimaksud dengan sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad? Sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad adalah salah satu sistem penyimpanan arsip yang diberikan kode abjad mulai dari A sampai dengan Z. Yang diberi kode abjad adalah nama yang terdiri dari 2 jenis, yaitu nama orang atau nama lembaga atau nama badan. 1, yaitu nama orang atau nama individu, terdiri dari nama lembaga dan nama tunggal. Yang kedua adalah nama badan adalah terdiri dari nama instansi pemerintah, instansi swasta, atau organisasi. Nah, kelebihan dari sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad yaitu dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan dikelompokkan menjadi 1. Kemudian surat yang masuk dan tertinggal dari asal surat keluar disimpan berdasarkan dalam satu map atau dalam satu ordner. Pencarian dokumen dapat dilakukan dengan cara langsung melalui nama pengirim yang dikirimi surat tanpa mempergunakan kartu indeks. Karena itu disebut dengan sistem langsung. Yang keempat adalah susunan guide dan folder itu sederhana. Yang kelima itu dapat juga menjadi file campuran. Jadi inilah kelebihan daripada sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad. Kemudian ada juga kekurangan dari sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad. Kekurangannya adalah pencarian dokumen untuk nama orang tidak dapat dilakukan melalui bagian nama yang lain seperti nama depan atau panggilan, tetapi harus melalui nama belakang yang sesuai dengan peraturan mengindeks. Kemudian kekurangan lain juga adalah surat-surat atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya satu sama lain tetapi berbeda nama pengirimnya akan terletak terpisah di dalam penyimpanannya. Itulah kekurangan dari sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad. Nah, untuk sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad, ketika kita ingin menyimpan arsip, ada beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk menerapkan sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad. Yang pertama adalah peralatan itu buku agenda dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi sebaiknya kalau kita menggunakan buku agenda tidak lagi dengan mencatat menggunakan manual seperti kita menggunakan seperti buku, tetapi kita gunakan Microsoft Excel, dia lebih rapi dan bisa dilakukan pencarian. Yang kedua, peralatan selanjutnya yang kedua adalah ordner. Jadi ada ordner atau misalnya boleh juga kita padukan dengan filing kabinet, tergantung kesiapan atau sarana yang ada di kantor masing-masing. Kemudian ada guide, kita siapkan guide. Guide ini membatasi antara satu pokok masalah yang satu dengan yang lain. Kemudian ada hang map. Hang map ini digunakan untuk menyimpan arsip di filing kabinet. Hang map ini adalah map gantung, kemudian kita masukkan di dalam filing kabinet. Kemudian ada laptop atau komputer. Laptop atau komputer ini digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar.
Kemudian yang terakhir adalah properator, yaitu pelubang kertas. Jadi arsip ini kalau kita mau simpan di order, maka kita lubangi dulu kemudian kita masukkan. Tetapi arsip yang kita ingin masukkan di filing kabinet itu tidak perlu dilubangi, kita langsung masukkan ke dalam hangmap. Nah, ketika kita ingin melakukan penyimpanan arsip, kita harus menetapkan dulu SOP-nya. Bagaimana prosedur penyimpanan arsip itu berdasarkan abjad supaya lebih teratur, lebih tertib ketika kita ingin melakukan penyimpanan. Prosedur penyimpanan arsip berdasarkan abjad ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama adalah kita melakukan pemeriksaan. Kenapa kita melakukan pemeriksaan? Karena pada tahap penyimpanan arsip itu dengan cara memeriksa, kita periksa setiap lembar arsip untuk memperoleh kepastian bahwa arsip tersebut sudah tergolong arsip inaktif atau arsip sudah diproses. Nah, ini memang kita harus kehati-hatian. Kita harus memisahkan yang mana arsip aktif, yang mana arsip inaktif. Arsip inaktif itu adalah arsip yang sudah siap dilakukan penyimpanan. Yang kedua adalah mengindeks. Apa yang dimaksud dengan indeks? Pada tahap mengindeks ini merupakan pekerjaan menentukan pada nama subjek atau nama kata tangkap lainnya surat yang akan disimpan. Untuk mengindeks surat masuk dan surat keluar, saya akan mencoba memberikan penjelasan bahwa mengindeks surat masuk adalah untuk mengindeks surat masuk berdasarkan pengiriman atau asal surat. Misalnya pengiriman adalah nama orang, nama lembaga, nama perusahaan dan sebagainya. Kalau misalnya itu surat dinas, yang perlu kita lihat perhatikan adalah kop surat pengirim tersebut. Jadi di sini untuk surat masuk kita mengindeks, kita memberikan kode abjad adalah kalau dia surat dinas kita akan melihat kop surat pengirim. Tetapi kalau misalnya surat itu adalah dari individu yang bukan dinas, katakanlah surat usulan cuti melahirkan atau misalnya izin atau dan sebagainya. Jadi itu kita harus melihat bukan kopnya, karena memang tidak ada kopnya. Yang kita lihat siapa yang menandatangani surat itu yang diberikan kode indeks. Nah, terus kemudian kalau surat keluar, untuk mengindeks surat keluar kita berdasarkan adalah tujuan surat. Yang mana kaitan tujuan surat? Kita periksa surat itu adalah lihat alamat dalam surat itu sendiri. Misalnya ada yang kepada yang terhormat, katakanlah PT Iskandar Muda, maka PT Iskandar Muda itu yang diberikan kode abjad. Jadi kita berdasarkan alamat dalam. Saya ulangi bahwa kalau surat masuk itu diindeks adalah berdasarkan pengirim. Tapi kalau surat keluar yang diindeks adalah berdasarkan tujuan surat atau alamat dalam surat. Nah, saya mencoba membuatkan contoh. Katakanlah tadi adalah surat masuk, pengirimnya itu atau dari Ani Budi. Maka yang diindeks adalah Budi Ani. Jadi ini dibalik adalah nama yang diikuti oleh nama suami misalnya, maka yang diindeks adalah nama suami. Nah, boleh juga sebenarnya tidak diindeks, walaupun peraturan mengindeks itu sebaiknya dibalik. Tetapi kalau itu membuat kita pusing, membuat kita sulit di dalam menemukan arsip, boleh juga adalah tidak diindeks walaupun peraturannya harus diindeks. Ini memudahkan di dalam penyimpanan dan memudahkan dalam penemuan. Contoh lain misalnya adalah surat dari PT Jaya Bahagia, maka yang diindeks adalah Bahagia Jaya. Atau misalnya surat ditujukan kepada PT Akila Akram, maka yang diindeks adalah Akram Akila. Tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga adalah memberi tanda. Kita berikan tanda ini untuk memudahkan di dalam penyimpanan arsip. Tahap ini disebut pengkodean, dilakukan secara sederhana yaitu dengan memberi tanda garis atau lingkaran dengan warna mencolok pada kata tangkap
yang sudah ditentukan pada langkah pekerjaan mengindeks. Nah, contohnya adalah surat dari Ani Budi yang diindeks adalah Budi Ani dan diberi kode atau diberi tanda adalah BA. Begitu pula dengan surat dari PT Jaya Bahagia, maka yang diindeks adalah Bahagia Jaya, kemudian diberikan tanda adalah BJ. Selanjutnya adalah surat yang ditujukan kepada PT Akila Nur, maka yang diindeks adalah Akram Akila, kemudian diberikan tanda penyimpanan atau kode penyimpanan adalah AA dan seterusnya. Kemudian kita mencoba untuk menyortir, mengumpulkan atau mengklasifikasi pada kata tangkap yang sama. Pada tahap menyortir ini tentu kita mengelompokkan arsip untuk persiapan terhadap terakhir, yaitu penyimpanan. Misalnya kita sortir tadi, semua arsip di atas tadi pada diberi tanda diawali dengan huruf B, A dan seterusnya. Jadi kita kumpulkan di sini, kita kelompokkan di sini. Semua arsip diawali huruf B misalnya atau A dan seterusnya. Kemudian kita akan melakukan penyimpanan. Nah, tahap terakhir adalah melakukan suatu penyimpanan. Penyimpanan artinya di sini adalah bagaimana kita meletakkan arsip itu ke dalam sistem penyimpanan yang kita terapkan. Pada tahap terakhir adalah penyimpanan, yaitu menempatkan dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang dipergunakan. Contohnya, katakanlah tadi adalah kita melakukan suatu penyimpanan surat dari Ani Budi yang diindeks adalah Budi Ani, diberi kode tanda BA. Kita simpan tersebut ke dalam folder atau guide kode B. Surat dari PT Jaya Bahagia, maka yang diindeks adalah Bahagia Jaya, yang diberi tanda atau diberi kode penyimpanan tadi adalah BJ. Kemudian kita simpan ke dalam order atau ke dalam folder adalah kode B. Begitu pula dengan surat dari PT Akila Akram, maka yang diindeks adalah Akram Akila, diberi tanda AA, maka simpanlah arsip tersebut ke dalam folder yang berkode A atau berkode A ke dalam filing kabinet dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan praktek untuk melakukan penyimpanan arsip berdasarkan abjad. Tolong diperhatikan di sini bahwa di dalam map ini ada 3 buah arsip yang sudah tergolong arsip inaktif. Ini akan bisa disimpan sesuai dengan sistem penyimpanan yang diterapkan, yaitu sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad. Jadi ada 3 lembar arsip ini atau 3 buah arsip ini siap untuk disimpan. Nah, untuk penyimpanan arsip ini saya mencoba menggabungkan dengan menggunakan sistem pola lama, yaitu buku agenda dengan filing kabinet. Jadi kalau misalnya ada filing kabinet, kita padukan, tidak apa-apa, kita padukan dengan buku agenda. Nah, di buku agenda ini kita perhatikan, yang perlu kita perhatikan adalah kolom penyimpanan arsip. Ini adalah kolom kode B, berkode penyimpanan B, yaitu surat dari Ani Budi tadi. Setelah kita melakukan tadi pengelompokan, maka kode penyimpanannya itu adalah kode B. Begitu pula dengan arsip yang dari Jaya Bahagia juga adalah diberi kode penyimpanan berdasarkan abjad, itu adalah B. Jadi buku agenda ini memberikan petunjuk untuk melakukan penyimpanan arsip. Nah, ini dua surat ini adalah kode B. Maka saya ingin menyimpan surat atau arsip inaktif ini ke dalam filing kabinet. Ini adalah saya mencoba mencari adalah kode arsip yang berlabel hangmap B. Nah, ini ada labelnya, ini adalah kode B. Maka saya susun di sini surat yang masukkan di dalam di sini. Kalau banyak tetap juga diurut berdasarkan urutan abjad supaya memudahkan di dalam penemuan. Jadi ini adalah kata tangkapnya B untuk menyimpan arsip yang berkode abjad semua B, dimasukkan di dalam filing kabinet. Kemudian kita lihat lagi buku agenda, ternyata ada arsip yang dari Ahmad
dari Akram Akila yang diberi kode penyimpanan A. Jadi ini adalah dari arsipnya ini dari Akram Akila, kemudian diberi kode A. Jadi kita cari lagi hangmap yang berkode tangkap, kode abjad adalah A. Nih, jadi ini ada kata tangkapnya adalah berkode abjad A. Maka kita masukkan arsip ke dalam hangmap ini. Kita simpan ke dalam filing kabinet. Nah, sangat memudahkan kan kalau kita ingin melakukan arsip berdasarkan kode abjad. Tapi jangan dipaksakan bahwa semua arsip itu disimpan berdasarkan abjad. Tidak. Untuk menyimpan arsip itu tentu kita melihat kebutuhan perusahaan. Bisa digabung-gabungkan, bisa berdasarkan perihal dan lain-lain sebagainya. Ini untuk sistem penyimpanan berdasarkan abjad dengan sistem manual, sistem buku agenda. Itulah penyimpanan arsip dengan menggunakan buku agenda dipadukan dengan penyimpanan fisik arsip yang ada di hangmap itu. Jadi kode penyimpanan arsip ini pada kolom buku agenda memberikan petunjuk fisik arsip itu atau keberadaan fisik arsip itu sendiri. Baik, kita akan mempraktekkan sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad, yaitu ada 3 arsip yang akan disimpan yang sudah tergolong arsip inaktif, yaitu permohonan cuti yang dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter, kemudian ada pengiriman barang dari PT Jaya Bahagia, ada surat dari PT Ahmad Akram Akila. Saya mencoba menyimpan surat ini. Yang pertama adalah permohonan cuti melahirkan dari Ani Budi. Di buku agenda tadi itu surat dari Ani Budi dibalik menjadi Budi Ani, kemudian diberi kode B. Maka surat ini disimpan di orner dengan guide B. Ini kita coba lihat, ini ada A, kemudian ini B. Kita masukkan di dalam sini. Kode B. Kemudian ada juga surat dari PT Jaya Bahagia, karena di surat masuk yang diindeks adalah PT Jaya Bahagia, dibalik menjadi Bahagia Jaya, berarti kodenya juga B. Maka sama tadi dimasukkan lagi ke kode B. Ya, nih. Jadi ini tadi suratnya tanggal 8 Oktober 2018, kemudian ini tanggal 10 2018. Jadi dia kode B. Terus kemudian yang terakhir ini ada surat dari Akram Akila. Ini surat masuk, berarti yang diindeks adalah Akram Akila, dibalik menjadi Akila Akram, berarti kodenya A. Surat pembayaran faktur nomor F0001. Berarti di kode A nih. Kita masukkan di dalam sini. Nih. Nah, ini sangat gampang kan? Ini dia sudah tersisa kita beli seperti ini, tidak ada masalah. Jadi sangat gampang kalau kita menerapkan sistem penyimpanan berdasarkan abjad. Menyimpulkan bahwa itu tadi sistem penyimpanan arsip mudah-mudahan ada manfaatnya untuk baik pada mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah kearsipan SMK maupun juga pada karyawan atau pegawai yang bekerja di perusahaan. Untuk itu saya akan nanti melanjutkan periode berikutnya adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan perihal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.